warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Zaki Nugraha, NPM 2015041092. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi larutan dan persamaan reaksi. Larutan adalah campuran zat-zat yang homogen. Suatu larutan mengandung suatu zat terlarut atau lebih dari suatu zat pelarut. Suatu larutan dalam jumlah maksimum zat terlarut pada temperatur tertentu disebut larutan jenuh. Banyaknya zat terlarut yang dapat menghasilkan larutan jenuh dalam jumlah tertentu, pelarut pada temperatur konstan disebut kelarutan. Keadaan fisik larutan dapat berupa gas, cair, dan padat. Fase lanjutan dapat berwujud gas, padat, ataupun cair. Contoh larutan gas adalah udara, sedangkan padat adalah perunggu, amalgam, dan paduan logam yang lain. Untuk larutan cair, misalnya air laut, larutan gula dalam air, dan lain-lain. Proses melarut. Pada dasarnya, proses melarut adalah proses menyebarnya spesies zat yang dilarutkan ke dalam ruang-ruang di antara spesies zat pelarut. Penyebaran ini diawali dengan terjadinya pemisahan atau perenggangan jarak antara spesies pelarut maupun pelarut. Peristiwa ini memerlukan penyerapan energi untuk mengatasi gaya-gaya antar molekul spesies sejenis atau kohesi. Entalpi sistem bertambah dan prosesnya endostem. Pada peristiwa pencampuran spesies pelarut dan spesies tak sejenis, adesi, yang disertai pelepasan energi, entalpi sistem menurun dan presensenya exostem. Faktor yang mempengaruhi kelarutan zat. Pertama adalah suhu dan tekanan. Pada suhu, umumnya kenaikan suhu menyebabkan bertambahnya kelarutan zat padat di dalam air. Pada tekanan, larutan zat pada dalam zat cair tidak dipengaruhi tekanan. Dalam hukum Henry yang menyatakan kelarutan suatu gas dalam suatu cairan berbanding langsung dengan tekanan bagian dari gas tersebut di atas cairan. Komponen larutan terdapat dua, yaitu solut dan solvent. Pada solut adalah zat yang dilarutkan, salah satu komponen yang mengandung jumlah yang banyak. Sedangkan solvent adalah pelarut, yaitu komponen larutan yang mengandung jumlah zat sedikit. Konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan adalah jumlah zat terlarut dalam setiap satuan larutan atau pelarut. Pada umumnya, konsentrasi dinyatakan dalam satuan fisik atau satuan kimia. Pembentukan larutan. Jika zat padat atau cairan larut dalam cairan, maka dalam campuran terdapat daya tarik-menarik antar molekul atau intermolekul, zat terlarut dan pelarut, serta gaya tarik dalam molekul atau intermolekul, sehingga molekul atau ionnya masih tetap bersatu. Gaya tarik-menarik antar molekul solut dan pelarut semakin besar. Dua senyawa padat bercampur miscible lebih mudah. Air dan alkohol sering melarutkan dalam berbagai perbandingan. Pada proses terbentuknya larutan selalu terjadi dua hal secara bersamaan, yaitu molekul solut terisah atau terjadi penguraian, dan molekul solut bergabung. Molekul solut terisah atau terjadinya penguraian, lalu proses pembentukan energi endotermik. Sedangkan molekul solut bergabung dengan molekul pelarut dengan melepaskan energi eksotermik. Solvasi. Penggabungan molekul pelarut dengan molekul solut membentuk gugusan agregat. Jika pelarutnya adalah air, proses tersebut disebut dehidrasi. Untuk melarutkan suatu kristal zat barion membutuhkan energi Gizi. Energi Gizi sendiri adalah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan antara ion positif dan negatif. Penguraian kristal membutuhkan proses endostem, sedangkan proses dehidrasi dan solvasi membutuhkan proses exostem. Suatu zat akan larut dengan baik jika energi yang terjadi pada proses hidrasi lebih besar daripada energi Gizi. Larutan jenuh. Larutan yang mengandung jumlah solut lebih sedikit atau encer dibandingkan larutan jenuhnya. Larutan jenuh, larutan yang mengandung solut lebih banyak dan pekat dibandingkan larutan jenuhnya pada suhu yang sama. Sifat larutan memiliki hubungan erat dengan konsentrasi tiap komponennya. Sifat-sifat larutan
seperti rasa, warna, pH, dan kekentalan tergantung jenis dan konsentrasi zat terlarut. Ada sifat fisika yang penting lainnya dari larutan yang hanya bergantung pada konsentrasi zat terlarut yang disebut sifat koligatif. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak tergantung pada jenis zat terlarut, tetapi semata-mata hanya ditentukan oleh banyaknya zat terlarut atau konsentrasi zat terlarut. Persamaan reaksi kimia. Persamaan reaksi kimia adalah pernyataan yang ditulis dengan rumus kimia yang memberikan informasi identitas dan kuantitas zat-zat yang terlibat dalam suatu perubahan kimia ataupun fisika. Dalam rumus kimia terdapat indeks, yaitu angka yang ditulis dalam format subscript atau berukuran kecil dengan posisi agak ke bawah. Pada sebelah kanan simbol unsur atau kelompok atom unsur atau gugus yang menyatakan jumlah atom unsur ataupun sekelompok atom unsur. Contohnya seperti Br2 menunjukkan terdapat 2 atom Br yang saling berikatan, dan FeNO3 menunjukkan terdapat 1 atom Fe, 3 atom En, dan 9 atom 0 saling berikatan. Penulisan persamaan reaksi. Penulisan persamaan reaksi dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menuliskan persamaan dalam kata-kata yang terdiri dari nama dan wujud zat dari semua reaksi beserta hasil reaksi. 2. Menerjemahkan persamaan kata-kata ke dalam persamaan rumus kimia dari masing-masing zat berikut keterangan wujudnya. Dan menyertakan persamaan dengan memberi koefisien yang sesuai. Wujud zat persamaan reaksi kimia. Selain menggambarkan rumus kimia, persamaan reaksi yang sempurna juga menunjukkan wujud zat yang terlibat dalam reaksi. Wujud zat dalam persamaan reaksi dinotasikan atau disimbolkan dengan S, L, Ag, dan G. Untuk S adalah solid atau zat padat, L adalah liquid, zat cair, Ag adalah aqueous atau larutan dalam air, G adalah gas. Syarat persamaan reaksi kimia. Persamaan reaksi sempurna disebut juga persamaan reaksi yang telah setara. Syarat-syarat persamaan reaksi setara adalah sebagai berikut. 1. Jenis unsur sebelum dan sesudah reaksi selalu sama. Jumlah masing-masing atom sebelum dan sesudah reaksi selalu sama, sehingga memenuhi hukum kekekalan massa. Perbandingan koefisien reaksi dinyatakan perbandingan mol khusus yang berwujud zat. Perbandingan koefisien juga menyatakan perbandingan volume dengan suhu dan tekanannya sama. Reaksi dan hasil reaksi dinyatakan dengan rumus kimia yang benar. Wujud zat-zat yang terlibat reaksi harus dinyatakan dalam tanda kurung setelah rumus kimia. Menyetarakan persamaan reaksi. Memberikan koefisien reaksi yang dinyatakan dengan variabel misalnya A, B, C, dan D pada setiap zat. Penyusunan persamaan matematis berdasarkan kesamaan jumlah atom unsur yang sama ruas, kiri maupun kanan, di mana jumlah atom sama dengan koefisien dikali indeks, dan menyelesaikan persamaan penyelesaian matematis diperoleh dari langkah 2 dengan sebelumnya menetapkan koefisien salah satu zat sama dengan 1, di mana zat yang dipilih biasanya adalah zat dengan rumus kimia yang paling kompleks. Contoh, aluminium oksida direaksikan dengan larutan asam klorida membentuk larutan amonium klorida dan air. Terdapat 3, yaitu persamaan kata-kata, persamaan rumus kimia, dan persamaan reaksi setara. Pada persamaan kata-kata adalah aluminium oksida padat plus larutan asam oksid klorida menjadi larutan aluminium klorida plus air. Pada persamaan rumus kimia menjadi Al2O3 dalam buka kurung S tutup kurung plus HCl buka kurung Ag menjadi AlCl3 buka kurung Ag plus H2O buka kurung L atau belum setara. Persamaan reaksi setara yaitu Al2O3 buka kurung S plus 6HCl buka kurung Ag menjadi 2AlCl3 buka kurung Ag plus 3H2O buka kurung L. Lalu ada juga reaksi kalsium karbonat dengan larutan asam klorida menghasilkan larutan kalsium klorida, karbon dioksida, dan air.
yaitu CaCO3 buka kurung S plus HCl buka kurung Aki menjadi CaCl2 buka kurung Aki plus CO2 buka kurung G plus H2O buka kurung L. 1. Pemberian koefisien reaksi pada setiap zat dalam variabel adalah A kecil CaCO3 buka kurung S plus B kecil HCl buka kurung Aki menjadi C variabel C CaCl2 buka kurung Aki plus variabel D CO2 buka kurung G plus E H2O buka kurung L. 2. Persamaan matematis berdasarkan kesamaan jumlah atom unsur yang sama adalah atom Ca adalah A sama dengan C, atom C adalah A sama dengan D, atom O adalah 3A sama dengan 2D plus E, atom H adalah B sama dengan 2E, atom Cl adalah B sama dengan 2C. 3. Penyelesaian persamaan dengan menetapkan salah satu koefisien sama dengan L, misalnya A, sehingga A sama dengan L, C sama dengan L, D sama dengan L, E sama dengan L, dan B sama dengan 2. Jadi, persamaan reaksi setara dengan CaCO3 buka kurung S plus 2HCl buka kurung Aki menjadi CaCl2 buka kurung Aki plus CaCO2 buka kurung G plus H2O buka kurung L. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan terima kasih sudah menonton. Terima kasih.